Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Malam hari ini saya ditemani oleh Mas Zaki, akan membawakan satu kisah, yang mana kisah ini dialami sendiri oleh Mas Zaki. Ya. Bagaimana kisah yang dialami oleh Mas Zaki ini? Silakan Mas Zaki dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Ya, terima kasih Pak Jack. Jadi kisah ini sebenarnya sudah lama sih ya, sudah sekitar tahun 2004 mungkin ya, 2004-2005 itulah. 20 tahun yang lalu ya, sekitar itu. 2004, oh ya, sekitar 20 tahun ya. Iya, 20 tahun ya. Waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Waktu. Jadi sebenarnya sih saya sudah berpindah-pindah, kebetulan waktu pas pindah di salah satu kantor pelayanan yang di tempat saya ini yang baru ini, saya ditempatkan di lantai 2 Pak Jack. Oke. Jadi Bisa diceritakan di untuk lantai 2 itu memang sebenarnya ruangan seperti aula, hanya ada 3 ruangan kerja, yang satu ruangan manajemen SDM, kemudian ruangan saya, dan satu lagi gudang penyimpanan alat. Nah, kebetulan tempat saya itu dengan gudang penyimpanan alat itu kan nggak ada sekat, jadi los sama gudang penyimpanan alat itu, jadi kelihatan lah alat-alat berserakan di sana. Nah, kejadian ini awalnya ketika ada satu kegiatan kunjungan dari pimpinan pusat waktu itu Pak Jack. Di pimpinan pusat perusahaan ini mau datang untuk urusan kerja, urusan pekerjaan. Jadi kita menyiapkan pekerjaan kita itu kebetulan sampai larut malam Pak Jack. Nah, sebenarnya saya sendiri sering kali sampai malam memang. Jadi sering saya lembur-lembur sendirian. Nah, kebetulan sebenarnya kan jam 4 sudah pulang semua. Jadi saya biasanya sampai Isya, sampai jam 8, paling mentok jam 9. Tapi itu berapa minggu atau berapa bulan setelah Mas Zaki pindah ke kantor baru itu? Baru sekitar belum sampai sebulan waktu itu, belum sampai sebulan. Jadi kejadiannya saya di tempat itu juga sangat baru sekali. Biasanya kan jam 9, paling mentok jam 9 saya pulang. Karena memang saya datang di sana pekerjaannya sangat banyak sekali. Memang ada program baru atau proyek baru yang harus diselesaikan. Nah, kebetulan waktu mau ada kunjungan pimpinan itu, saya harus ngelembur sampai tengah malam. Waktu itu sekitar jam 1 atau jam 2 ya, kurang lebih jam segitu. Saya sendirian, mereka semua sudah pulang. Kebetulan meja saya ini menghadap ke arah tempat penyimpanan alat perlengkapan kerja di gudang tadi. Jadi pas menuju menghadap langsung ke arah gudang alat tadi. Nah, karena saya sendirian kan ya namanya menghilangkan rasa bosan ya, saya memainkan musik dari komputer saya itu ya cukup keras sebenarnya Pak Jack. Jadi karena nggak ada orang, daripada sepi saya sendirian, saya nyalakan musik itu ya lumayan keras. Nah, awalnya di sebelah saya itu kan ada jendela. Awalnya itu ada suara
Dodok-dodok ya, ketuk-ketuk itu dari depan jendela. Saya tengok, ya pas sebelahan sih dengan jendela saya. Saya tengok nggak ada orang. Ya, otomatis lah ini lantai 2 kan. Oh, jendela kaca. Jendela kaca. Lantai 2. Ya kan nggak mungkin sebenarnya. Tapi di sebelah jendela itu ada pohon mangga yang cukup besar sih sebenarnya. Karena tempatnya di pojok gini kan, pojok kantor waktu itu. Jadi pas di belakang kantor saya kan, ruangan saya pas di belakang pojok lantai 2. Jadi ada yang ketok. Saya tengok enggak ada. Dan sampai 3 kali sampai seperti itu Pak Jack. Nah, saya mengabaikan itu. Saya tetap melanjutkan pekerjaan saya. Ya, sambil menghilangkan kebosanan. Kemudian ya sempat sih saya turun sebentar buat kopi, naik lagi ya, walaupun apa ya, tetap bekerja. Saya menyempatkan ya untuk sekedar biar nggak duduk aja kan. Nah, tapi itu kondisi kantor pada saat itu sangat sepi sekali. Ketika saya turun di lantai bawah pun sangat sepi sekali. Tapi lampu dihidupin ya? Kalau lampu di lantai bawah sudah mati semua, cuman di ruangan saya aja yang hidup. Jadi ketika saya turun ke bawah pun ternyata saya lihat security yang jaga itu, yang piket di waktu itu pun sudah tidur sebenarnya Pak Jack. Jadi saya habis bikin kopi, saya naik lagi, saya buat kopi, sekitar jam 1 jam 2 itu kemudian ada satu kejadian yang membuat saya cukup kaget sebenarnya. Saya melihat ke arah gudang penyimpanan itu seperti katrol yang untuk ngangkat alat berat itu kan ya kan. Tiba-tiba seakan-akan dia naik ke atas, kemudian dia naiknya pelan, tapi begitu turunnya brek langsung gitu, seperti dijatuhkan dia. Nah, saya kan kaget. Ya, sontak saya berdiri dari meja saya, dari bangku saya itu, saya datangi, saya dekati itu, saya lihat. Loh, ini kan alat berat nggak mungkin bisa terbang sendiri kan. Awalnya saya mikir, nggak mungkin itu seperti itu. Ada apa ini ya kan? Mungkin yang jaga kantor atau istilahnya penunggunya itu nggak terima dengan aktivitas saya atau bagaimana ya. Saya mencoba untuk berinteraksi dengan memberikan salam sebenarnya. Ya, saya salam, terus saya mohon maaf kalau saya mengganggu. Saya di sini mau bekerja, ya tolong jangan diganggu. Saya mau melanjutkan pekerjaan saya. Awalnya seperti itu. Terus saya kembali bekerja sampai malam itu, sampai hampir subuh sebenarnya, jam 3:30 lah. Saya selesai, saya istirahat, kemudian subuh saya bangun, siap-siap saya melanjutkan pekerjaan saya. Jadi saya nginep di kantor waktu itu. Memang saya sudah siapkan pakaian untuk 1 minggu waktu itu. Saya memang 1 minggu waktu itu nginep di kantor Pak Jack. Jadi memang untuk kedatangan pimpinan itu saya sudah nginep sampai seminggu di sana. Nah, besoknya itu kebetulan saya minta bantuan. Kalau saya sendirian mengerjakan ini, saya nggak akan selesai. Jadi saya minta bantuan sama rayon yang lain untuk saya mengirimkan personilnya membantu saya. Jadi yang satu bagian dengan saya di rayon yang lain, tolong bantu saya untuk mengerjakan pekerjaan saya ini biar cepat selesai gitu. Nah, akhirnya itu disetujui. Saya dikirimkan beberapa orang untuk membantu saya menyelesaikan pekerjaan saya itu. Nah, akhirnya sampai malam lagi kita lembur lagi memang Pak Jack. Nah, karena saya udah terbiasa kan sampai larut malam. Mereka yang biasanya kerjanya sampai ya mentok jam 7 Isya itu biasanya mereka sudah pulang kan. Teman-teman saya itu situ. Ini berapa orang ini yang kebetulan yang dikirimkan itu ada sekitar 7 orang yang bantu banyak saya. Berarti. Banyak sekali ya. Cuman yang saya gilir, yang tiga pulang, yang 4 bantu. Nah, besoknya ganti gitu loh. Nah, kebetulan salah satu dari mereka tidur di ruangan seperti aula tadi ya, kan ada bangku panjang gitu loh. Bangku panjang untuk kursi tunggu biasanya. Nah, mereka tidur di situ. 2 orang, yang dua bantu saya masih
artinya gantian. Jadi yang tetap yang mimpin ketua regunya saya untuk menyelesaikan pekerjaan ini, karena mereka hanya sekedar membantu, jadi sebisa mereka saja gitu kan. Nah, mereka berdua tidur, duanya bantu saya, mereka bergantian seperti itu. Nah, pas belum terlalu malam, waktu itu sekitar jam setengah 10 atau jam 10, tiba-tiba salah satu teman saya yang di bangku tadi kayak semacam kejang sambil melotot. Nah, saya kan di dalam ruangan, dia ada di luar ruangan saya, di depannya ruangan saya gini kan. Nah, saya yang tahu itu teman saya sebenarnya di depan saya ini kan, dia menghadap keluar gini kan, mejanya menghadap keluar ruangan, sementara saya kan menghadap ke arah gudang toh. Nah, dia yang tahu, loh kenapa arah itu kok didekati lah sama dia. Loh, akhirnya dia teriak minta bantuan. Ini kenapa? Dibangunkan. Waktu itu si anak yang namanya Anwar dia dibangunkan. Setelah dibangun itu dia nafas akan tersengal-sengal gitu. Jadi terengah-engah dia ngomong, saya diduduki sama seorang perempuan tadi. Saya kaget. Perempuan nggak ada orang kok tadi. Dan tadi di sini nggak ada orang. Loh, kamu tidur lo enak tadi. Oh iya. Enggak, tadi saya memang diduduki oleh perempuan gitu. Baru saya nyadar. Kamu tadi sudah permisi belum waktu masuk ke sini? Karena memang ya kejadian yang malam sebelumnya saya ceritakan, kemarin saya ada kejadian seperti ini. Kalau kamu mau sampai malam, tolong kenalan dulu lah sama yang punya tempat ini, saya bilang seperti itu. Karena kemarin saya juga sudah berkenalan dengan yang nunggu di sini. Nah, kejadian itu kemudian dua teman saya yang tadinya bantu saya giliran. Nah, dua yang tidur tadi termasuk Mas Anwar ini kemudian gantian bantu saya, yang dua ini tidur. Nah, pas yang dua tidur ini kebetulan nggak mau tidur di situ lagi, dia maunya tidur di musola. Jadi musola itu pas di bawahnya ruangan saya. Jadi ruangan saya itu di bawahnya ada musola, pas di turunan tangga ada musola. Jadi nggak begitu lama setelah mereka istirahat, tiba-tiba temennya satunya teriak-teriak minta bantuan lagi. Mas tolong mas. Oh, itu podo aja. Sama aja kejadiannya. Jadi loh, ya sudah, saya lari ke musola itu tadi kan. Kenapa lagi ini? Jadi ternyata kejadiannya sama, dia juga diduduki oleh, tapi kali ini dia bukan perempuan, tapi laki-laki yang bertubuh besar, katanya gendut gitu, badannya hitam, badannya gendut hitam. Dia duduki si teman saya ini. Ya sudah, kalau gitu kamu jangan tidur di sini, kamu tidur di di ruangan aja kalau gitu. Di ruangan itu kemudian ya saya ambil kardus untuk mereka istirahat. Jadi waktu itu memang itu darurat lah, jangan keluar dari ruangan ini kalau mau nggak terjadi seperti itu lagi. Nah, sampai kemudian subuh. Nah, kebetulan si security yang jaga malam itu kebetulan naik untuk ngecek. Jadi ngecek ada berapa orang yang lembur gitu loh. Nah, pas kejadian itu pas security itu naik, kemudian saya nanya sama Pak, loh kenapa mas? Kemarin saya ada kejadian seperti ini. Saya 2 hari ini ada gangguan yang seperti ini. Yang kemarin saya seperti ini, yang tadi malam saya seperti ini. Terus bapak security-nya itu malah tersenyum.
Nah ya cuma sekedar kenalan kok Mas, itu nggak apa-apa ya. Biasanya memang seperti itu, saya dulu juga seperti itu, katanya seperti itu. Saya dulu juga ngalami yang sama seperti Masnya. Loh, memang gimana sih Pak ini Pak? Nah kemudian Bapak security itu ngomong, kalau di sini itu di lantai 2 itu ada 3 yang menghuni, satu di musola, satu di ruangan manajer tadi, satu lagi di pojok di ruangan di sampean. Nah itu biasanya sebenarnya itu mainnya di ruangan di sampean itu mainnya, tapi tempatnya sebenarnya ada di pohon apa namanya mangga tadi itu di sebelah di luar itu. Nah itu penghuninya di situ memang. Sudah kenalan belum? Nah ya tadi malam itu Pak saya kenalan. Memang kejadiannya kan apa ya, nggak disangka-sangka itu, nggak disangka-sangka. Tapi dengan kejadian itu akhirnya untuk yang selanjutnya ya akhirnya saya kasih tahu terlebih dahulu, kalau mau melekan lembur di sini tolong jaga sikap. Pertama karena kita berdampingan dengan orang-orang halus yang sejak dulu memang menghuni di sini. Jadi itu dikasih tahu yang. Nah, saya kasih tahu sebelumnya. Yang untuk giliran yang besoknya. Ya, saya kasih tahu. Nah, menurut informasi dari Bapak Sekuri tadi, memang apa ya, di depan kantor ini kan jalan besar, jalur Surabaya Malang, kan jalur Surabaya Malang. Jadi menurut informasi bapaknya itu, di jalan itu memang sering terjadi apa ya, kecelakaan sampai meninggal, bahkan sering sekali itu. Memang jalur bisa dibilang apa, jalur tengkorak itu saya bilang. Banyak sekali kejadian-kejadian di sana yang sampai merenggut korban jiwa. Nah sebagian dari itu mungkin bergeser ke kantor. Di kantor itu tadi. Menurut bapaknya seperti itu. Nah kurang lebihnya kejadiannya seperti itu Pak Jack. Cukup serem ya, 2 hari teror menunggu. Sebenarnya bukan teror sih, cuman mau kenalan. Tapi kita ya bisa melihat itu juga sebuah hal yang ya sangat mengagetkan ya. Hari pertama katrol, hari kedua malah bisa dilempar itu tadi. Ada 2 yang menampakkan diri. Tapi sebenarnya waktu setelah itu juga saya juga ngalami lagi sih ketika karena awalnya saya di lantai 2 itu, dapat berapa bulan kemudian saya dipindah di gedung sebelahnya. Gedung sebelah itu dulu memang tidak ditempati, hanya sekedar gudang penyimpanan barang gitu aja. Kemudian difungsikan untuk ruangan kerja. Jadi waktu difungsikan ini, nah disitulah sering ya banyak kejadian sih sebenarnya waktu itu, banyak kejadian. Tapi bukan cuma saya aja yang ngalami, banyak orang yang juga ngalami juga. Gitu ceritanya Pak Jack. Ya, sangat menarik sekali kisahnya. Terima kasih Mas Zaki sudah berbagi kisah pribadi dengan Sobat Pemburu Kisah. Mungkin nanti Mas Zaki bisa bawakan kisah-kisah yang lebih seru lagi ke depannya untuk Sobat Pemburu Kisah. Dan terima kasih Sobat Pemburu Kisah sudah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk share video-video kami agar kami lebih semangat lagi berburu dan berbagi kisah dengan kalian. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.